Izin Cik, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil analisis studi kasus kelompok kami. Namun sebelum itu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan satu persatu anggota dari tim saya. Pertama yaitu tentu saja saya sendiri, Faizal Mawali, sebagai moderator dan juga akan membahas tentang BMC dan juga MVP Prototype. Dan kemudian ada saudari Anastasia Umbo yang akan membahas tentang profil usaha. Dan kemudian ada saudari Maria Pareda yang akan membahas tentang ideasi solusi serta value proposition. Dan terakhir ada saudari Adinda Muhiba. Saudari akan membahas tentang analisis kelayakan serta roadmap implementasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan memandu jalannya presentasi proposal inovasi kami dengan judul Digital Rice Bowl Campus. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang profil pemilik usaha. Dan pada beberapa waktu yang lalu, kami telah mewawancarai satu pemilik UMKM di sekitaran kampus yang bernama Andre yang berusia 22 tahun, merupakan pelaku usaha kecil di bidang kuliner yang menjalankan bisnis rice bowl di sekitaran lingkungan kampus. Dan usaha ini menjadi sumber utama pendapatannya sehari-hari, dan dalam menjalankan bisnis, Andre masih menggunakan sistem yang sederhana melalui dari penjualan stand kecil hingga pesanan menggunakan aplikasi WhatsApp. Namun, pengelolaan usaha yang masih konvensional dan belum terstruktur dengan baik membuat perkembangan usaha menjadi kurang maksimal dan berpotensi menghambat peningkatan penjualan di masa depan. Dan dalam usaha ini juga memiliki tujuan, dan tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah pelanggan, menstabilkan pendapatan, dan memperluas jangkauan pasar, serta pengelolaan pemesanan dengan lebih efisien. Dengan tercapainya tujuan tersebut, usaha diharapkan dapat berkembang lebih baik dan memiliki pelanggan yang lebih banyak, serta mampu bersaing dengan bisnis kuliner yang lain. Dan dalam menjalankan bisnis usahanya, Andre menghadapi beberapa kendala, yaitu masalah. Dan masalah yang pertama adalah promosi yang dilakukan masih terbatas hingga belum banyak menjangkau pelanggan baru. Selain itu, saat kondisi ramai, Andre sering mengalami kesulitan dalam mengatur pesanan, dan pencatatan keuangan juga belum dilakukan secara rapi sehingga sulit memantau pemasukan dan pengeluaran dari usaha. Ditambah lagi, persaingan bisnis kuliner yang semakin tinggi membuat penjualan usaha menjadi tidak stabil. Dan usaha ini juga memiliki kebutuhan, dan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, usaha rice bowl membutuhkan beberapa hal penting seperti promosi digital melalui media sosial agar lebih banyak dikenal masyarakat, dan sistem pemesanan yang lebih terstruktur, serta pencatatan keuangan yang sederhana namun rapi. Selanjutnya kita masuk pada ideasi solusi. Yang pertama, 10 ide solusi untuk UMKM rice bowl. Yang pertama, sistem pre-order atau PO terjadwal. Mengatur pesanan H-1 via WhatsApp atau form untuk menghindari keteteran saat jam makan siang. Yang kedua, langganan mingguan. Mahasiswa bayar di muka untuk 5 hari, Senin sampai Jumat dengan harga lebih murah. Ini menjamin cash flow dan loyalitas. Yang ketiga, digitalisasi menu via Linktree atau WhatsApp bisnis. Menaruh katalog menu yang rapi agar pelanggan tidak perlu tanya-tanya harga lagi. Yang keempat, konten behind the scenes di TikTok atau Reels. Menunjukkan proses masak yang bersih dan estetik untuk membangun kepercayaan pelanggan. Yang kelima, program bawa teman atau referral. Kasih diskon 10-20% bagi pelanggan yang membawa teman baru untuk beli di stand. Yang keenam, pencatatan keuangan via aplikasi. Berhenti mencatat di kertas, gunakan aplikasi gratis agar laba bersih bisa terpantau dengan jelas. Yang ketujuh, menu hemat tanggal tua. Menu porsi sedikit lebih kecil dengan harga yang sangat terjangkau khusus di akhir bulan. Yang kedelapan, branding stand dan kemasan. Minimal memberikan stiker logo pada bowl dan banner kecil yang mencolok di stand. Yang kesembilan, kerjasama dengan organisasi kampus menjadi penyedia konsumsi untuk acara atau rapat organisasi dengan harga paket khusus. Yang terakhir, loyalty card fisik atau digital.
beli 5 kali gratis 1 kali, sistem stempel sederhana. Selanjutnya kita masuk pada value proposition. Yang pertama, paket langganan mingguan. Manfaat bagi pengguna yaitu kepastian modal dan kas. Penjual dapat menerima uang di muka. Ini akan membuat mahasiswa tidak mengeluarkan uang untuk membeli makanan di tempat lain. Selanjutnya, value proposition canvas. Value proposition ini berfokus pada memberikan kepastian bagi penjual dan kemudahan bagi pelanggan. Dengan sistem langganan, usaha menjadi lebih stabil, efisien, dan mampu bersaing di lingkungan kampus. Yang kedua, digitalisasi operasional. Ide ini adalah tentang profesionalisme dan kontrol usaha. Manfaat bagi pengguna, citra profesional. Menggunakan WhatsApp bisnis dengan katalog produk membuat usaha dari penjual terlihat lebih terpercaya dan serius di mata pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis model Canva. BMC ini membantu kami memetakan keseluruhan model bisnis mulai dari segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hingga sumber pendapatan dan biaya. Segmen pelanggan utama kami adalah mahasiswa, dosen, staf kampus, serta masyarakat sekitar yang membutuhkan makanan praktis, cepat, dan terjangkau. Proposisi nilai kami adalah kemudahan pemesanan melalui WhatsApp dan media sosial, harga yang ramah untuk mahasiswa, paket hemat, serta pelayanan yang cepat dan efisien. Kami memanfaatkan saluran seperti WhatsApp Bisnis, Instagram, TikTok, serta penjualan langsung di kampus. Dengan model ini, kami berharap dapat menjangkau pelanggan lebih luas dan membangun loyalitas. Baik, kita masuk pada analisis kelayakan. Yang pertama ada aspek pasar. Dilihat dari sisi pasar, usaha rice bowl memiliki peluang yang cukup menjanjikan, terutama di lingkungan kampus. Kemudian ada aspek operasional. Dari sisi operasional, usaha rice bowl tergolong mudah untuk dijalankan. Lalu aspek finansial. Dilihat dari aspek keuangan, usaha rice bowl tidak membutuhkan modal yang terlalu besar sehingga cocok dijalankan oleh mahasiswa. Serta ada kesimpulan kelayakan awal. Secara keseluruhan, usaha rice bowl di lingkungan kampus dapat dikatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Nah, selanjutnya tidak lain dan tidak bukan, tentu saja saya akan menjelaskan tentang prototipe yang kami desain. MVP ini adalah sistem pemesanan rice bowl berbasis digital yang memungkinkan pelanggan memesan dengan cepat melalui WhatsApp dan melihat menu secara digital. Fitur utama meliputi katalog menu, paket hemat mahasiswa, sistem pre-order, serta pencatatan keuangan sederhana. Dengan prototipe ini, kami dapat menguji respons pengguna dan memastikan solusi kami efektif. Dikembangkan. Lalu masuk pada roadmap implementasi. Yang pertama, bulan 1, hari ke-1 sampai ke-30, yaitu tahap persiapan dan penataan dasar. Pada tahap awal, fokus utamanya adalah membenahi hal-hal dasar dalam usaha, terutama pada aspek promosi dan pengelolaan operasional. Kedua, hari ke-31 sampai 60, tahap pengembangan dan peningkatan penjualan. Setelah fondasi usaha mulai terbentuk, tahap berikutnya berfokus pada peningkatan penjualan serta perbaikan sistem operasional agar lebih efisien. Yang terakhir, bulan ketiga, hari ke-61 sampai 90, yaitu tahap evaluasi dan pengembangan lanjutan. Tahap ini berfokus pada evaluasi kinerja usaha serta perbaikan untuk pengembangan ke depan. Dan pada saat ini kita masuk dalam bagian terakhir dari pembahasan kelompok kami, yaitu kesimpulan. Dan berdasarkan roadmap selama 90 hari, usaha rice bowl memiliki peluang untuk berkembang secara bertahap melalui pengelolaan usaha yang lebih baik, promosi digital, dan pemanfaatan teknologi sederhana. Meskipun terdapat beberapa tantangan, usaha ini tetap dapat berkembang apabila dijalankan dengan konsisten dan terencana, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Dengan strategi yang lebih terarah, usaha diharapkan mampu meningkatkan penjualan serta memiliki daya saing yang lebih baik di masa depan. Fungsinya